Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan hadiah bangsa. Yang kita hormati pengurus Yayasan Pendidikan Solo Nan Indah Solo, serta segenap jajaran pengurus yang kita hormati Ketua Solo Nan Indah Bapak Dr. Andes Kardinal NMM, serta seluruh pengurus yang ada. Selanjutnya kita hormati, kita banggakan Buya Gus Rizal Pedahar Datuk Kepala Masa, Bapak Wali Kota Solo yang kami hormati, selanjutnya Ibu para narasumber juga hadir pada kesempatan kali ini. Selanjutnya segenap sivitas akademika STAI Solo Nan Indah yang saya banggakan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Yang pertama, saya ingin menyampaikan surprise dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus Yayasan Solo Nan Indah dan Ketua STAI SNI Solo Nan Indah yang selama 23 tahun sudah eksis di daerah ini, tapi baru kali ini melaksanakan dies natalis dalam rangka ulang tahun STAI SNI di daerah ini. Ini adalah sebuah prestasi, sebuah kebijakan yang sangat mengena dalam rangka memperkenalkan sekolah tinggi agama Islam swasta di Solo Raya ini ke bumi Sumatera Barat, khususnya dan kepada Republik Indonesia pada umumnya. Kita sama-sama tahu bahwa STAI Solo Nan Indah ini sudah berdiri selama 23 tahun. Dan di sana ada 3 bidang studi. Yang pertama bidang studi pendidikan agama Islam, bidang studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, dan ahwal as-saksiyah AS, 3 jurusan yang dikembangkan di bulan ini pada saat ini. Dan juga saya ketahui bahwa saya ini memiliki dosen-dosen yang berkompeten. Sudah banyak sekali para doktornya. Sedangkan saya dengar sudah ada 8 doktor di STAI Solo Nan Indah ini. Dan sampai saat ini telah melahirkan alumni sebanyak 40 orang. Itu gambaran STAI Solo Nan Indah sampai dengan hari ini. Setelah saya baca, saya pelajari bagaimana ini bergerak dalam rangka mengembangkan pendidikan agama Islam di Kabupaten Solo ini. Saya tentunya akan bercerita dari sudut aspek pemerintahan Kabupaten Solo, bahwa bagaimana pula pemerintah ini ikut mendorong tumbuh dan berkembangnya perguruan tinggi di wilayah ini. Karena sampai dengan hari ini Kabupaten Solo belum memiliki perguruan tinggi sendiri yang khusus Solo Kabupaten, dan juga belum memiliki perguruan tinggi negeri di Kabupaten Solo. Makanya saya bersama kawan-kawan sampai saat ini masih berpikir-pikir bagaimana bisa hadir sebuah perguruan tinggi yang berkelas internasional di Kabupaten Solo ini. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita lahirkan. Tapi ini kita berbicara tentang Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Solo Nan Indah. Kalau kita baca, kita pelajari bidang studi dan
program yang dikembangkan di ini, kalau kita rujuk kepada visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Solo, saya merasakan ini sangat cocok sekali dikembangkan di Kabupaten Solo. Kenapa? Sejak saya memimpin Kabupaten Solo pada tahun 2016 yang lalu, kami mengembangkan sebuah visi yang intinya adalah ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Solo yang madani melalui penciptaan masyarakat maju dan mandiri. Saya memahaminya, masyarakat maju dan mandiri ini adalah masyarakat yang berilmu pengetahuan. Itu masyarakat yang cerdas, masyarakat yang pintar, masyarakat yang visioner, masyarakat yang bisa memprediksi masa depan. Tentunya adalah masyarakat kita yang duduk di perguruan tinggi dalam rangka membekali dirinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saya tentunya melihat bahwa di Sekolah Tinggi Agama Islam Solo dan Indah ini sudah dikembangkan berbagai bidang studi, berbagai pemikiran dalam rangka membangun masyarakat yang berakhlakul karimah. Karena itu saya sampaikan bahwa ini sangat cocok sekali dengan program pemerintah daerah dalam rangka membangun masyarakat yang berakhlak mulia, dalam rangka membangun masyarakat anak didik yang berakhlakul karimah. Kami menjabarkannya dalam beberapa kegiatan khusus di bidang pendidikan. Yang pertama, bagaimana semua masyarakat Kabupaten Solo harus mengikuti jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Dan tentunya STI Solo dan Indah ini adalah satu pilihan bagi masyarakat kita dalam mengembangkan kehidupan beragama di wilayah ini. Untuk itu di tingkat masyarakat, kami memprogramkan walaupun sebenarnya masyarakat kita ini sudah beragama Islam sejak lahir, sejak dia hadir ke bumi ini sudah beragama Islam. Tapi di Solo, di Kabupaten Solo, kita mengembangkan dua buah program yang menyangkut kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana kita mengaktifkan kembali, menyuburkan kembali kehidupan masjid dengan gerakan sholat subuh berjamaah, dengan menggerakkan baca Al-Quran selesai maghrib, atau yang disebut dengan maghrib Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, saya merasakan ketika program ini mulai kami lakukan, dan kalau tidak salah kami bekerjasama dengan Bapak Kardinal yang ketika itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo tentang subuh berjamaah ini. Tentunya kita banyak sekali mendapat tantangan dari masyarakat yang mengatakan ada-ada saja bupati ini. Masa subuh berjamaah jadikan sudah program. Padahal ini sudah kewajiban kita bersama-sama. Tapi saya lihat ke lapangan, banyak masjid di subuh hari sudah dibuka, sudah ada orang pengajian, sudah ada orang melantunkan Al-Quran. Tapi kita lihat ke sana hanya mikrofon saja yang mengaji. Tidak ada orangnya, hanya rekorder yang mengaji. Nah, tapi sekarang sejak beberapa tahun berjalan, masjid-masjid, musala-musala sudah mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat kita di subuh hari. Ini saya rasa dikaitkan dengan program Yayasan Solo dan Indah ini sangat tepat sekali. Bagaimana mengembangkan pendidikan agama Islam di Solo tentu sangat sesuai dengan program kita di Pemda Kabupaten Solo. Kemudian yang kedua, kita juga sedang membangun sebuah sekolah umum berbasis pesantren yang kita sebut dengan sekolah umum berbasis pesantren pada tingkat SD dan SMP. Sampai hari ini kami baru bisa menerapkan 17 SMP di 14 kecamatan dan 85 SD di
14 kecamatan. Dan insya Allah tentunya ini akan berlanjut untuk masa yang akan datang karena sudah dikuatkan oleh sebuah peraturan daerah yang sudah ditandatangani bersama oleh Bupati dan DPRD-nya. Insya Allah tentu yang kita sayangkan, kami di Kabupaten Solok baru bisa membentuk sekolah umum berbasis pesantren sampai pada tingkat SMP. Sedangkan tingkat SMA kewenangannya adalah kewenangan Gubernur Sumatera Barat. Tentunya ke depan kita akan mengusulkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat agar ditunjuk pula beberapa SMA menjadi SMA berbasis pesantren. Nah, kalau ini jadi, tentu tidaknya nanti akan makin gampang anak-anak kita di Kabupaten Solok masuk ke perguruan tinggi, sekolah tinggi agama Islam negeri ini. Mudah-mudahan kita bersama berdoa mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia. SMP berbasis pesantren ini tidak seperti pesantren biasanya. Yang ada di sini adalah sekolahnya sekolah umum, tapi suasananya suasana pesantren. Ada di sana pendidikan agama Islam yang jam belajarnya bertambah. Ada di sana belajar tafsir Al-Quran. Ada di sana belajar bahasa Arab. Ada di sana belajar fikih. Tentunya akan semakin matang anak-anak kita dalam menerapkan ilmu agamanya di tengah-tengah masyarakat. Karena kata agama kita, beramal tanpa ilmu hampa artinya, tidak banyak artinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kemudian selanjutnya, kami sudah tahu sekali, sudah sangat merasakan bahwa satu-satunya perguruan tinggi agama Islam di Solok Raya ini yang sudah berdiri 23 tahun, hanya satu perguruan tinggi agama Islam di Solok Raya ini di 3 kabupaten kota di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kabupaten Solok Selatan. Itu meliputi 23 kecamatan dan mencapai jumlah penduduk sebanyak 600.000 orang kurang lebih. Ini kami rasakan sebuah potensi yang sangat besar yang dapat kita manfaatkan dalam rangka mengembangkan perguruan tinggi kita ini ke depan. Karena bagaimanapun kita harus memiliki basis untuk penerimaan mahasiswa. Basis kita adalah di 3 kabupaten kota ini yang berpenduduk kurang lebih 600.000 jiwa dengan jumlah kecamatan 23 kecamatan. Di Kabupaten Solok ada 14 kecamatan. Di Kota Solok ada 2 kecamatan dan di Solok Selatan ada 7 kecamatan. Nah, setidak-tidaknya di wilayah Sumatera Barat, stay Solok Naila ini bisa bergerak lebih optimal di 23 kecamatan di 3 kabupaten kota di Sumatera Barat ini. Ini adalah menjadi basis utama, menjadi sasaran utama oleh stay Solok Naila untuk mengembangkan dirinya, untuk mengembangkan potensinya, sehingga kita berharap ke depan kepada pengurus dan dosen serta pembina stay Solok Naila ini agar mengembangkan dirinya, menarik potensi anak didik di 23 kecamatan di 3 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat ini melalui berbagai kegiatan. Yang pertama, hemat saya, barangkali pihak perguruan tinggi, pihak stay, tentunya bagaimana mempromosikan diri, bagaimana membangun sebuah kiblat agar masyarakat Solok Raya ini
mengikuti pendidikan agamanya di STAI Solo Indah. Karena kami tahu satu-satunya perguruan tinggi di 3 kabupaten kota ini, tentunya bagaimana agar STAI menggencarkan promosi ke 3 kabupaten kota ini. Karena saya lihat kita perlu bekerjasama dengan berbagai tokoh masyarakat, dengan pemerintah daerah, karena dengan promosi kepada seluruh kecamatan di 3 kabupaten kota ini akan lebih memperkenalkan STAI Solo Indah ke bumi Indonesia ini, yang sebenarnya sudah dimulai oleh STAI sejak beberapa waktu yang lalu dengan melakukan berbagai kegiatan. Bahkan ada pemenang lomba kemarin yang berasal dari luar Sumatera Barat, bahkan dari Jakarta. Ini tentunya sebuah langkah yang baik yang sudah dilakukan oleh STAI Solo Indah. Promosi itu bisa kita lakukan dengan jalan mendatangi sekolah-sekolah SLTA yang ada di 3 kabupaten kota ini untuk memperkenalkan, lebih mempromosikan STAI Solo Indah ini ke masyarakat di Kabupaten Solo. Karena kita tahu, kita perlu memperkenalkan keunggulan sekolah kita kepada pihak luar. Karena kami lihat, kami saksikan sendiri, banyak sekali anak-anak kita, orang tua anak-anak kita hanya ingin menyerahkan anaknya sekolah di perguruan tinggi negeri. Makanya perjuangan kita di sekolah swasta tentu agak lebih berat, agak lebih kuat kita melakukan kegiatan dari masa yang sudah-sudah. Karena kita tahu penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri sekarang sampai 3 kali, sampai 3 tingkatan, sampai kepada penerimaan mahasiswa mandiri yang namanya. Ini juga akan lebih banyak menggerus murid-murid yang selama ini berniat datang perguruan tinggi swasta pindah ke sekolah negeri. Makanya dalam promosi itu kita perlu memperkenalkan keunggulan, kelebihan kita daripada sekolah-sekolah lain yang ada di daerah ini. Ini yang pertama yang harus kita lakukan, promosi ke 3 kabupaten kota melalui sekolah-sekolah SMA, SMK, dan segala macamnya yang ada di 3 kabupaten kota ini. Dan kemudian juga dengan melakukan berbagai event, berbagai kegiatan, berbagai lomba, berbagai seminar, berbagai lokakarya, sehingga makin banyak, makin lama, makin banyak orang kenal dengan STAI Solo Indah ini. Karena tanpa promosi barangkali sulit kita berkembang. Saya mengibaratkan ada sebuah sebuah ungkapan, kalau dalam kata promosi ini sama dengan dengan teh talur, teh talur. Ruwaknya itu agak lebih. Artinya bagaimana kita memperkenalkan agar orang tertarik datang ke STAI Solo Indah ini. Mudah-mudahan dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai promosi, insya Allah Yayasan Solo Indah dengan STAI-nya akan semakin besar didatangi oleh masyarakat Kabupaten Solo. Kemudian yang kedua, bisa juga kita lakukan dengan membangun atau melakukan kerjasama antara STAI Solo Indah dengan berbagai pemerintah daerah di 3 kabupaten kota ini. Setidak-tidaknya dengan Kabupaten Solo, dengan Kota Solo, dan dengan Kabupaten Solo Selatan. Kalau sudah ada MOU, kalau sudah ada kerjasama, akan lebih mudah menarik mahasiswa yang ada di 3 kabupaten kota ini untuk belajar dan menuntut ilmu di STAI Solo Indah ini. Saya pikir, misalkan saja kalau di Kabupaten Solo ada 74 nagari. Kalau di Solo Selatan misalnya ada 12 nagari. Di Solo ada 13 kelurahan. Kalau MOU itu atau kerjasama itu sudah dibangun oleh STAI Solo Indah bersama 3 kabupaten kota, penerima mahasiswanya sudah dijamin ada setiap tahunnya. Bahwa kalau di Solo ada 74 nagari, di Solo Selatan ada 12 nagari,
Artinya sudah hampir 100 mahasiswa sudah dijamin setiap tahunnya masuk ke STI Solo Indah dari 3 kabupaten kota ini. Nah, kalau pula nanti ada pula dibangun kerjasama dengan pihak lain, atau dengan pihak swasta, dengan perusahaan, dan dengan segala macamnya, tentu akan semakin banyak anak-anak kita datang ke STI untuk menempuh ilmu. Bagaimanapun kita ingin mengembangkan sekolah ini menjadi sekolah unggul, menjadi kampus yang menjadi menjadi kebanggaan oleh masyarakat Solo di sekitar kita ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian juga agaknya bisa kita lakukan juga dengan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan masyarakat di 3 kabupaten kota ini sambil memperkenalkan apa-apa yang ada di STI Solo Indah ini. Karena saya yakin apabila makin banyak promosi, makin banyak penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa STI ini, tentu akan semakin terkenal STI Solo Indah ini ke tengah-tengah masyarakat kita di 3 kabupaten kota ini. Saya yakin sekali kalau ini diprogramkan oleh STI Solo Indah, tentunya akan memberi manfaat kepada STI itu sendiri di masa-masa yang akan datang. Karena kita tahu satu-satunya sekolah tinggi agama Islam yang ada di Solo Raya ini hanya Solo Indah. Dan kalau mungkin juga saya tawarkan, kalau nanti mahasiswanya banyak, kita bisa buka lokal baru, misalnya di Solo Selatan. Karena sangat jauh datang ke Solo, bisa kita bangun saja sebuah lokal baru atau kelompok belajar baru di Solo Selatan. Karena saya dengar pada acara hari ini sayangnya Bupati Solo Selatan tidak diundang. Yang diundang hanya Bupati Solo dan Wali Kota Solo. Jadi itu sudah sangat dekat dengan STI Solo Indah. Tapi Solo Selatan agak sangat jauh. Ini perlu kita tingkatkan promosi kita di daerah-daerah tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi saya dengar kita berkeinginan menjadikan kampus unggul tempat menuntut anak-anak kita di Kabupaten Solo Raya ini. Tentunya untuk menciptakan ini kita perlu mempersiapkan, yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan tenaga dosen yang qualified, yang memadai, bagaimana kita menyiapkan fasilitas dan tempat-tempat belajar yang memadai, sehingga juga kita bisa melakukan benchmarking ke sekolah-sekolah lain yang sudah lebih dahulu maju dari sekolah kita. Ini tentunya harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian yang mengelola STI Solo dan kita ini. Karena ke depan tuntutan pendidikan ini akan semakin tinggi bagi anak-anak kita. Kita perlu meninggalkan anak-anak yang berilmu di belakang hari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agaknya hanya itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat Berdies Natalis. Semoga STI Solo Indah akan selalu maju, selalu berkembang, selalu menjadi kampus unggul di masa datang. Dan mudah-mudahan masyarakat yang berakhlak mulia di Kabupaten Solo, di Kota Solo, dan di Solo Selatan akan terbangun melalui kerjasama dengan STI Solo Indah ini. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.